Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, soal dugaan penggelembungan suara. Justina Renyaan minta Bawaslu periksa 22 TPS di Tayandotam. Kuasa hukum Justina Renyaan, Bonifasius Palaki, meminta Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Maluku untuk menggelar pemeriksaan setempat dengan mendatangi 22 tempat pemungutan suara pada 5 desa di Kecamatan Tayandotam, Kota Tua, Provinsi Maluku. Permintaan ini disampaikan Bonifasius mengingat adanya perbedaan hasil perolehan suara milik caleg Justina Renyaan dan M. Fauzan Rahawarin pada Pileg 14 Februari 2024 lalu. Yang mana suara Justina Renyaan pada C hasil salinan per TPS sebanyak 11 suara, namun pada hasil pleno rekapitulasi tingkat PPK hanya terdapat 1 suara. Perolehan suara milik Justina diduga terindikasi pindah ke rekannya yang juga caleg DPD Provinsi Maluku dari Partai Nasdem nomor urut 2 atas nama Muhammad Fauzan Rahawarin. Perolehan suara Rahawarin sendiri 171 suara sesuai C hasil salinan, tapi rekapitulasi di tingkat PPK naik menjadi 807 suara. Dengan begitu ada dugaan pergeseran dan penggelembungan suara ke caleg bersangkutan sebanyak 636 suara. Menurutnya, Tribuners, Bawaslu telah selesai menggelar sidang dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan agenda pembuktian dalam sidang. Tim Justina Renyaan telah menyampaikan bukti yang akurat. Bukti tersebut diambil dari website Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang diketahui memiliki keabsahan dan kebenaran yang valid. Di tempat yang sama, Tribuners, caleg DPRD Maluku Justina Renyaan mengatakan Bawaslu sebagai wasit pemilu harus bisa meneliti kembali hasil pemilu terkhusus perolehan suara caleg M. Fauzan Rahawarin. Sebab telah terjadi pergeseran dan penggelembungan suara yang diduga dimainkan oleh PPK Tayandotam dengan menguntungkan caleg Fauzan Rahawarin. Kami sampaikan bahwa klien kami suara bertambah menjadi 807 suara. Kami telah mengajukan bukti-bukti yang sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami dapat atau akses dari sistem atau Sirekap KPU yang diupload oleh BPS dalam website KPU. Itu bukti resmi yang kami ajukan. Lalu dalam sidang tersebut juga pihak terlapor 1 dalam hal ini PPK Kecamatan Tayandotam dan terlapor 2 dalam hal ini adalah Muhammad Fauzan Rahawarin mengajukan bukti juga yang merupakan C hasil yang mana itu menurut kami diduga direkayasa karena tadi hasilnya berbeda dengan C hasil yang kami akses langsung dari website KPU. Hal ini kemudian, perbedaan ini maksudnya perbedaan dari C hasil yang kami buktikan dengan C hasil yang dibuktikan oleh PPK Kecamatan Tayandotam itu memicu atau menarik perhatian majelis hakim atau majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi Maluku yang dalam hal ini menyatakan bahwa seharusnya bukti yang benar adalah bukti yang berasal dari tingkat paling bawah. Bagaimana kita ketahui bahwa tingkat paling bawah dalam hal ini adalah KPPS. Dugaan pelanggaran Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.